Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun di masa pandemi, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, baik, kita langsung saja ya. Kita akan membahas di kelas 7 semester 1 ini di bab pertama kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Ini Ibu rangkum sesuai dengan LKPD yang akan Ibu berikan nanti di file yang akan diberikan ya. Kita langsung saja ya. Sudah siap semuanya untuk belajar kan? Yuk kita mulai. Nah, di sini di objek IPA dan pengamatannya, kita akan mempelajari tentang penyelidikan ilmiah. Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Yuk kita simak slide berikutnya. Baik, di sini yang pertama ada tentang penyelidikan ilmiah. Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Ya, kita mulai ya. Ya, di penyelidikan ilmiah itu kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua membuat inferensi atau menjelaskan pola atau hubungan antara aspek yang diamati serta membuat prediksi, dan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Kalian tahu BMKG yang biasa untuk memperkirakan perkiraan cuaca seperti itu? Nah, bagaimana BMKG mengetahui besaran kekuatan gempa bumi? Kok bisa gitu ya? Yang pasti, yang pertama, apakah dengan pengamatan? Apakah hanya prediksi saja? Dan bagaimana cara mengomunikasikannya? Nah, ini adalah salah satu contoh penyelidikan dalam BMKG ya. Iya, sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti. Jadi menjadi seorang peneliti itu tidak sembarangan ya, asal mengklaim, asal menyebutkan saja. Ada sikap yang harus kita miliki. Yang pertama itu harus teliti. Peneliti itu benar-benar harus teliti supaya tidak salah menyebarkan berita atau mengkomunikasikannya. Sabar, rasa ingin tahunya tinggi ya, jadi penasarannya itu tinggi sekali. Objektif, dan yang paling penting yaitu tenang. Nah, banyak sekali ya kajian IPA yang menjadi objek penelitian. Dapat berupa makhluk hidup atau benda yang sangat kecil ya. Nah, misalnya virus, bakteri, atom, bahkan partikel yang menyusun atom. Objek yang diamati dalam IPA juga dapat berupa benda-benda yang berukuran besar, misalnya lautan, bumi, planet-planet, bulan, matahari, sampai dengan jagat raya ini. Ya. Nah, di sini objek IPA. Jadi, seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Itu yang dimaksud dengan objek IPA. Kajian IPA dibagi dalam beberapa kelompok-kelompok ilmu. Sebagai berikut ada fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Nah, sekarang kita coba mengamati meja yang ada di sekitar kalian ya. Karena di rumah, jadi mejanya meja yang ada di rumah saja. Nah, kita amati, mengukur panjang meja itu berapa jengkal ya. Kita pakainya jengkal tangan kalian. Lalu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi di sini pakai satuannya yaitu satuan jengkal. Nah, satuan jengkal ini adalah satuan yang tidak baku ya.
Ya, kalau tadi kita mengukurnya menggunakan jengkal, karena jengkal itu bukan merupakan satuan baku, jadi kalau satuan baku itu tidak akan sama, jengkal kalian satu dengan yang lainnya itu tidak akan sama. Nah, sekarang kita akan gunakan yang menggunakan satuan baku ya, biar satuan bakunya itu sama. Apa sih satuan baku itu? Yuk kita bahas. Nah, di sini ada besaran. Aduh pusing, apa itu besaran katanya ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, mengukur ini merupakan kegiatan membandingkan suatu benda yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, satuan yang disepakati bersama, jadi seluruh dunia menyepakatinya, namanya satuan baku ya. Contoh satuan baku dalam sistem internasional atau SI diantaranya ada sentimeter, kilogram, dan detik. Di dalam IPA itu ada beberapa macam besaran. Ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran vektor, dan ada besaran skalar. Tapi yang akan kita bahas di kelas 7 ini cukup dua ya, besaran pokok dengan besaran turunan saja dulu ya. Nah, di LKPD 1 ini kita juga akan meringkasnya lagi. Kita hanya akan membahas tentang besaran pokok. Nanti di LKPD 2 baru kita akan membahas tentang besaran turunan. Ya, di sini ada besaran pokok. Besaran yang satuannya didefinisikan itu disebut dengan istilahnya besaran pokok. Nah, besaran pokok dan satuannya di sini ada panjang, satuannya meter. Ada massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya sekon atau detik. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya ampere. Jumlah zat, satuannya mol. Intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Nah, ini di sampingnya juga ada contoh-contohnya ya. Ada contoh-contoh dari besaran-besaran tersebut. Nah, di sini ada panjang contohnya penggaris, massa neraca, waktu stopwatch, suhu termometer, kuat arus ampermeter. Nah, terus juga intensitas cahaya light meter. Nah, dari gambar yang tadi di sini Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Lalu penjaga warung itu menimbang gulanya menggunakan anak timbangan 1 kilo dan 250 gram. Nah, kira-kira alat ukur apa yang digunakan? Ya, betul. Alat ukur yang digunakan adalah alat ukur apa? Timbangan, betul ya. Apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Apa yang dilakukan kira-kira? Menimbang, betul. Apakah yang diukur berat atau massa? Ayo sekarang kalian coba. Berat atau massa? Yang satuannya kilogram itu berat atau massa? Lihat kembali yang tadi ya. Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur, dan satuannya. Kira-kira apa nama besarannya? Adalah di atas ya. Nilai besarannya berapa jumlahnya? Dan satuannya apa ya? Gampang ini ya, bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke guru kalian masing-masing. Bisa ke Ibu Gina, bisa ke Ibu Linda ya, atau ke Pak Agung kalau untuk yang satu kelas lebih yang beda ya. Di sini ada contoh-contoh dari alat ukur panjang. Di sini ada penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrob. Dan masing-masing ada tingkat ketelitian dalam pengukurannya. Ini sering sekali keluar di soal-soal ya. Jadi tolong nanti hal-hal yang pentingnya dicatat ya. Nah, ini yang namanya jangka sorong ya. Jangka sorong bentuknya seperti ini, dan ini di bawahnya ini ada tingkat
tingkat pengukuran, ketelitian pengukurannya. Nah, kalau yang ini namanya mikrometer sekrup ya. Tingkat ketelitiannya lebih tinggi lagi ya dibandingkan dengan jangka sorong. Ya, biasanya ini mengukur tebal dari kertas tuh bisa menggunakan mikrometer sekrup ya. Nah, kalau yang ini contoh dari alat ukur massa. Alat ukur massa di sini ada berbagai macam jenis neraca ya. Ada berbagai macam jenis neraca atau timbangan. Nah, yang terakhir yaitu ini ada contoh dari satuan waktu yaitu stopwatch ya. Alat ukur biasanya digunakan ketika kita olahraga ya. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan ke guru kelasnya masing-masing, kelas 7A, B, C dengan Ibu, kelas 7D dengan Pak Agung, kelas 7E, F, G dengan Ibu Linda. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di LKPD berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.